Mereka yang dulunya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran. Mereka yang dulu tidak punya hafalan, sekarang sudah punya hafalan 4 juz, 5 juz. Bahkan sekarang mereka pun sudah mampu untuk menjadi imam dan ustaz di kampung halamannya. Bahkan juga mengajar anak-anak TPA. Ini luar biasa. Padahal mereka baru berusia 13 tahun, 14 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini ana mewakili Yayasan Baitus Salam Lubuk Minturun dalam sebagai pengawas dan penasihat di yayasan ini ingin menyampaikan bahwasanya bertepatan tanggal 24 Februari tahun 2024, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, telah berdiri Yayasan Baitus Salam Lubuk Minturun di Kota Padang. Dan insyaallah taala semoga yayasan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah ke depannya, terutama dalam masalah pendidikan dan dakwah. Adapun pendidikan, maka yayasan ini alhamdulillah sedang membangun dan juga melaksanakan proses belajar mengajar untuk para santri. Insyaallah taala programnya 6 tahun. Alhamdulillah kita sudah menamatkan 1 tahun. Sebagian besarnya atau mungkin hampir semuanya adalah yatim dan du'afa. Mereka anak-anak yatim, anak-anak du'afa yang terutama kurang pendidikan agamanya, lemah ekonominya, namun menginginkan untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka terkendala biaya. Alhamdulillah setahun ini sudah dilaksanakan proses belajar mengajar untuk 17 santri. Dan insyaallah angkatan kedua akan masuk sekitar 12 atau 13 santri. Semuanya insyaallah free, gratis. Allah Subhanahu wa taala izinkan para muhsinin untuk menyumbangkan sebagian hartanya, disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan ya untuk pendidikan anak-anak kita. Mereka yatim dan du'afan pun juga punya kesempatan, juga punya kemampuan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mendapatkan wadah yang tepat. Yang kedua, programnya adalah dakwah, dan yang paling penting dalam dakwah ini adalah masjid. Alhamdulillah sekarang dalam proses pembangunan, dan alhamdulillah pada Idul Adha telah dilaksanakan salat Idul Adha berjamaah dengan khutbahnya beserta ibadah kurban, alhamdulillah. Namun masih sebatas di lapangan, belum dilaksanakan di masjid karena pembangunan masjid belum selesai. Begitu juga pembangunan ma'had juga belum sempurna. Maka tentunya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dalam proses ini tentunya membutuhkan bantuan, membutuhkan donasi dari kaum muslimin dan muslimat seluruhnya untuk kelancaran dakwah ini. Dan tentunya sebagai muslim dan muslimat kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman dengan orang beriman yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling akan mengokohkan satu sama lainnya. Apalagi alhamdulillah kita melihat perkembangan yang luar biasa dari anak-anak kita yang belajar di sini. Alhamdulillah setelah rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui wasilah para pengurus, pembina, pengawas, apalagi pengajar dan juga orang tua wali santri, anak-anak kita mengalami perkembangan yang sangat cepat. Ya, mereka yang dulunya tidak bisa baca Quran sekarang bisa baca Quran. Mereka yang dulu tidak punya hafalan sekarang sudah punya hafalan 4 juz, 5 juz.
Bahkan sekarang mereka pun sudah mampu untuk menjadi imam dan ustaz di kampung halamannya. Bahkan juga mengajar anak-anak TPA. Ini luar biasa. Padahal mereka baru berusia 13 tahun, 14 tahun. Usia kelas 1, 2 SMP. Artinya anak-anak ini dia punya potensi dan butuh wadah. Untuk sekolah umum sudah menjamur. Sudah banyak, baik yang negeri maupun yang swastanya. Namun untuk agama, terutama yang ekonomis ataupun gratis, itu jangan sedikit. Alhamdulillah, para ikhwan di Yayasan Baitul Salam ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan untuk menegakkan yayasan ini. Mudah-mudahan sebagai wasilah terwujudnya dakwah dan pendidikan bagi kaum muslimin, terutama yatim dan du'afa. Kami di samping memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami juga meminta Bapak Ibu kaum muslimin muslimat seluruhnya mendukung yayasan ini dengan berbagai macam segi dan sisinya. Mungkin dengan doa, mungkin dengan kritik dan saran, ataupun dengan harta, bagian dari infak jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kamu sebelum datangnya kematian. Ketika kematian datang, orang-orang yang sekarat akan mengatakan, wahai Allah Tuhanku, berikanlah aku tambahan waktu dari umurku agar aku bisa berinfak dan menjadi orang yang soleh. Dan infak terutama untuk pendidikan dan dakwah ini adalah amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Idza matal insan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qata'a anhu amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia meninggal dunia, terputus semua ibadahnya. Tidak bisa lagi dia beramal kecuali dari 3 yang terus mengalir: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak-anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Apalagi ini untuk agama. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan kita sangat berharap kepada Allah akan lahir dari setiap pondok pesantren, sekolah Islam, apapun itu, lahirlah para ulama, lahirlah para da'i, lahirlah para umara, lahirlah orang-orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama di zaman fitnah sekarang. Orang mampu untuk berinvestasi panjang dalam perkara dunia. Kenapa kita tak mau berinvestasi dalam perkara akhirat yang kebaikannya untuk dunia dan akhirat dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan juga sekarang insya Allah kita akan menyiarkan dan juga membagikan info kegiatan kita di yayasan ini melalui tim media. Dan insya Allah lebih mudah akses kaum muslimin muslimat untuk melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Salam. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dapat menggugah kaum muslimin dan muslimat untuk membantu dakwah Islamiyah, terutama yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Salam Lubuk Minturun. Bukan hanya untuk Lubuk Minturun, bukan cuma untuk Padang atau Sumatera Barat, tapi insyaallah taala untuk kemaslahatan kaum muslimin muslimat seluruhnya. Barakallahu fikum. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.